Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, alhamdulillah soleh-soleha. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ustazah berharap kalian telah melaksanakan sholat duha dan juga melaksanakan tilawahnya di rumah. Oke, jangan pernah putus untuk melaksanakan kebaikan walaupun kita hanya di rumah saja. Nah, soleha, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pengertian. Amin. Alhamdulillah. Nah, soleh-soleha, hari ini bukunya sudah dipegang belum? Kalau belum, silakan ambil dulu bukunya, kemudian duduk yang manis sambil menonton video dari Ustazah. Oke, sambil menonton, sambil bukunya dibuka. Oh ya, kalau mau sambil makan cemilan boleh. Oke, karena kalian di rumah. Oke, soleha. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang SBDP, cara melakukan gerakan tari, gerakan lambat dan cepat sesuai dengan arahan dari buku. Nah, sebelumnya kalian juga telah mempelajari tentang bagaimana cara menjumlahkan bilangan dengan teknik meminjam dan dengan teknik tanpa meminjam. Nah, kali ini sebaliknya Ustazah akan mengajarkan bagaimana caranya kita mengurangkan sejumlah bilangan tanpa teknik meminjam. Nah, simak terus video dari Ustazah ya, soleh-soleha. Oke? Nah, soleh-soleha, silahkan buka buku kalian halaman 89 subtema 2. Di situ kita bisa lihat contoh yang pertama, ada angka 5.478 dikurangi 1.254. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Seperti biasa, kita akan menyelesaikannya dengan cara pengurangan bersusun. Tapi kali ini dengan menggunakan tanpa teknik meminjam. Ingat ya, kalau tidak meminjam berarti tidak akan ada angka-angka yang ada di atasnya. Oke, kita mulai ya, seperti biasa. Kembali Ustazah ingatkan, karena ini ada 4 angka, maka nilainya berarti yang paling besar adalah ribuan. Dimulai dari ribuan, ratusan, puluhan, dan terakhir adalah satuan. Nah, yang dikurangkan juga nilainya ribuan. Satunya bernilai ribuan, 2 bernilai ratusan, 5 bernilai puluhan, dan yang terakhir ada angka 4 bernilai satuan. Kemudian mari kita kurangkan. 5.478 dikurang 1.254. Oke, kita beri tanda kurang. Nah, soleha, sama ya, mau itu penjumlahan, mau itu pengurangan, tetap saja kita mulai mengurangnya dari posisi satuan, bukan dari posisi terbesar. Oke, bukan dari posisi ribuan. Kita mulai dari belakang. Oke, kita lihat 8 dikurang 4, hasilnya adalah, coba. Kalau tidak bisa langsung berpikir, boleh angkat tangannya 8, kemudian tutup 4. Nah, berapa hasilnya? Kalian bisa temukan angka. Nah, ini contohnya Ustazah. Ini Ustazah punya angka jari 8. Nah, kita mau tutup 4 atau kita mau kurang 4. Kita tutup 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya adalah 4. Kita tulis tadi. Ingat, satuan dikurangi satuan, hasilnya kembali disimpan di posisi satuan. 8 kurang 4 sama dengan 4. Nah, setelah memperoleh hasilnya, kita pindah ke posisi puluhan. Nah, di angka puluhan, di posisi puluhan ada angka 7. 7 dikurang 5. Nah, 7 kurang 5 berapa? Misalnya kalian punya kue 7, kemudian ingin dikurangi 5, ingin dikasih ke orang lain 5. Nah, sisa berapa kuenya? Kalau masih bingung, angkat lagi tangannya, jarinya, keluarkan 7. Kemudian tutup 5. Tutup 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sisa 1, 2. Sisa yang kita miliki adalah 2.
Oke, kembali kita tulis di posisi puluhan karena yang barusan kita kerjakan, yang kita kurangi adalah posisi angka puluhan. Jumlahnya adalah 2. Sekarang kita maju ke posisi ratusan. Apakah videonya kentara? Sekarang kita ke posisi ratusan. Ada angka 4 dikurang 2. 4 dikurang 2, 1, 2. Sisa 2. Oke. Nah, terakhir kita sudah sampai di posisi ribuan. Ada angka 5 dan 1. 5 dikurangi 1, hasilnya adalah angkat jarinya 5, kemudian tutup 1. Bisa berapa? 1, 2, 3, 4. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Ini kita sudah temukan hasilnya? Sudah, teman-teman. Berapa itu? Nah, hasilnya adalah 5.478 dikurangi 1.254 sama dengan 4.224. Begitu ya soal-soalnya. Nah, ingat peletakan titiknya di belakangnya angka 4 karena nilainya ribuan. Bisa baca kan? Bisa. 4.224. Begitu ya soleh-soleha. Oke, sekarang contoh yang paling bawah. Setelah teknik tanpa meminjam, sekarang kita pindah ke teknik meminjam. Nah, di halaman 89 kita akan menyelesaikan soal berikutnya, tapi soal kali ini adalah pengurangan dengan teknik meminjam. Tadi kita sudah menyelesaikan cara mengerjakan pengurangan tanpa teknik menyimpan. Sekarang dengan menggunakan teknik menyimpan ya, soleh-soleha. Seperti apa itu modelnya? Lihat terus dan saksikan terus. Oke, kita mulai. Di halaman 89 ada contoh angka 4.249 dikurang 1.926. Nah, soleha, kita mulai lagi dari belakang. Ingat ya, caranya sama, masih dengan menggunakan cara bersusun. Oke, kita mulai dari angka yang terkecil posisinya, yaitu satuan. Di posisi satuan ada angka 9 dikurang 6. 9 kurang 6 berapa? Ayo, naikkan jarinya 9. Kemudian tutup 6. Berapa angka yang tersisa? Jawabannya adalah 3. Oke. Kita tulis. Kemudian 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 berapa tadi? 2. Oke. Semoga bisa lebih terlatih ya, lebih cepat untuk berhitung. Oke, nah kita sudah masuk di angka posisi ratusan. Ada 2 dikurang 9. Apakah 2 dikurang 9 bisa? Tentu saja tidak. Nah, jika kita sudah menemukan seperti ini, artinya kita harus meminjam. Meminjam kepada siapa? Meminjam kepada angka yang posisinya lebih besar, yaitu angka yang bernilai ribuan. Jadi 2 ini untuk bisa mengurangkan 9, dia butuh meminjam 1 dari angka 4 ini yang ada di depannya. Nah, tapi apakah setelah dia meminjam 1 dari angka 4 ini nilainya berubah menjadi 3? Tentu saja tidak. Nah, kalau di penjumlahan kemarin, kalau dia sudah meminjam, maka di sini ditambah lagi. Tapi kalau kita tidak. Kalau di pengurangan tidak, maka nilainya 2 ini berubah menjadi belasan. 2 ini tadi menjadi 12, bukan lagi 2. Di sini 12. Nah, ini saya sejarah dulu ya untuk memudahkan mengingatnya. Nah, jadi 12 ini kemudian baru kita bisa kurangkan si 9. Bentar, tidak ya itu videonya. Oke, 12 dikurang 9 berapa? Ayo. Boleh minta bantuan orang di sekitarmu atau menggunakan jari kakimu. Oke, kalau tidak bisa, ingatnya gimana ya? Karena jari kita ada 10 di tangan,
simpan duanya dulu di kepala atau di sini, di mulut. Nah, kalau kita sudah tutup 9 di jari, ada ada sisa 1 jari, kemudian ada 2 di sini. Berarti sisanya adalah 3. Nah, jadi 12 dikurang 9 hasilnya adalah 3. Sudah? Oke, terpecahkan ya sampai sini. Kemudian karena tadi angka 4 ini sudah dipinjam 1 dari tetangganya, jadi nilainya otomatis berkurang 1. Jadi 4 ini bukan lagi 4. Jadi nilainya sisa 3. Nah, karena kita kurang 3 dikurang 1 sama dengan 2. Betul, 2. Titiknya di mana? Di belakangnya 2 yang ini, karena nilainya masih ribuan. Nah, sudah selesai? Sudah, Ustazah. Jadi hasilnya 4.249 dikurang 1.926, hasilnya sama dengan 2.323. Nah, kalau kalian mau menguji coba atau mengetes benar atau tidak, kalian bisa menggunakan kalkulator. Nah, tapi ingat, kalkulator jangan digunakan terus-menerus untuk membantu kalian menyelesaikan tugas kalian. Oke, soleh-soleha, supaya apa? Supaya kalian paham, supaya kalian tahu bagaimana caranya menjumlahkan dan mengurangkan bilangan tanpa harus bergantung dengan alat yang bernama kalkulator. Nah, kalkulator Ustazah aja kalian hanya sekedar untuk menguji apakah benar yang kita kerjakan atau tidak. Nah, kalkulatornya bisa dari HP langsung. Di HP kan ada kalkulator. Kalau punya kalkulator sendiri di rumah, boleh. Silahkan cek apakah benar atau salah. Oke, soleh-solehah. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Ustazah. Oke, soleh-solehah. Nah, untuk latihannya kalian bisa buka halaman 92. Di situ ada 3 nomor latihan soal, dan silahkan diselesaikan di rumah. Kalian boleh meminta bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitar kalian yang bisa membantu menyelesaikan tugas kalian. Nah, soleh-solehah, selain tugas tadi di halaman selain tugas yang ada di halaman 92, Ustazah juga minta kalian mengerjakan yang ada di halaman 96. Di halaman 96 kita akan membantu Udin mengerjakan latihan pengurangannya di rumah. Oke, soleh-solehah. Nah, di halaman 96 ternyata Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur. Ia selalu mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin? Nah, apakah kalian melakukan hal yang sama? Membantu orang tua kalian bekerja di rumah, seperti membersihkan tempat tidur kalian, merapikan tempat belajar kalian. Apakah kalian melakukan hal yang sama? Oke, Ustazah harap kalian juga melakukan hal yang demikian ya, soleh-solehah. Nah, sekarang kita bantu Udin untuk menyelesaikan soal matematikanya yang ada di halaman 96. Temukan jawaban dari pertanyaan, kemudian cocokkan. Jawabannya sudah ada, kalian tinggal mencocokkan. Ada di bagian mana jawabannya dari soal-soal yang dikerjakan oleh Udin. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Oke, soleh-solehah, terima kasih atas waktunya yang telah menonton dan telah menyimak video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Terima kasih. Syukran jazakumullah khair. Oke, soleh-solehah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.